98% orang turun berat badan lebih cepat dengan 3 trik jalan kaki ini yang pastinya bukan lari ya. Karena banyak banget orang pengen kurus, pengen nurunin berat badan, lari-lari sampai pegel. Besoknya nggak bisa latihan lagi. Besoknya sakit. Kakinya cedera. Bayar operasi lagi. Waduh, jadi mahal, Pak. Mereka lari tiap hari. Tapi kenapa beratnya nggak turun signifikan? Karena ada trik yang lebih baik, khususnya untuk turun berat badan ya, bukan untuk performa. Misalnya lu mau lomba lari gitu ya, lu mau nyalip Usain Bolt misalnya, lu mau rekor, ya nggak masalah lu lari-lari. Tapi kalau misalnya mau turun berat badan, ada trik yang lebih bagus nih. Ada trik yang lebih efektif, lebih aman buat kita, lebih sehat buat kita. Kita maksimalin manfaatnya. Dan kita harus hindari apa yang harus kita hindari supaya penurunannya lebih cepat. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu langsung 3 triknya, apa aja. Sederhana triknya, tapi nggak semua orang tahu. Apalagi pemula. Sering banget gue lihat di gym, pemula tiba-tiba lari aja. Nggak tahu apa alasannya. Heart rate-nya tinggi banget, ya kan? Ngos-ngosan, pokoknya wah. Sedangkan pas nimbang, hari itu turun, besoknya naik lagi. 3 trik ini bikin fat loss kita atau penurunan kadar lemak kita itu lebih cepat. Berat badannya bisa turun 5-10 kg dalam waktu 30 hari. Dan trik ini gue juga pakai yang awalnya kadar lemak gue tinggi, 30% gini ya. Mukanya cabi, perutnya buncit. Tapi gue bisa turun ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Tinggi 172, beratnya 63, 64. Sebelumnya gue 90-an kilo tuh. Tinggi 171, 172. Followers kita pun juga nerapin yang turunnya sebanyak 45 kilo dalam waktu 3 bulan. Dia jalan kaki 10.000 langkah, teman-teman bisa baca chatnya di sini ya. Nggak pernah skip, ada yang turun 14 kilo dalam waktu 2 bulan, 40 kilo dalam waktu 3,5 bulan. Ataupun klien gue sendiri ya, yang awalnya perutnya agak buncit ya, abs-nya belum muncul, selama kurang dari 3 bulan, itu langsung muncul abs-nya. Udah jelas, otot perutnya kelihatan, lemaknya habis. Ataupun dalam 1 bulan aja turun sebanyak 9 kg, lingkar perutnya turun 9 cm. Walaupun beliau di Amerika, kita bisa tetap bantu turunin juga. Gue bimbing setiap hari gitu ya, secara online. Ada yang turunnya 10 kg dalam waktu 1 bulan, lingkar perutnya 11 cm. Yang perempuan selama kurang dari 3 bulan, itu turun 16,7 kg. Dari 105 beratnya, sekarang turun ke 80-an nih, kepala 8. Lingkar perutnya turun drastis. Walaupun beliau tuh nggak di Indonesia, beliau di Jepang. Turun 8 kg dalam waktu 1 bulan ya. Beliau klien gue, umurnya 52 tahun ya. Ada yang 10 kilo dalam waktu 1,5 bulan. Itu baju XL, sekarang udah jadi M. Ada yang 10 kilo dalam waktu sebulan. Lingkar perut 13 cm. Triglyceridnya dari 600, sekarang udah 80. Dan banyak lagi testimoni yang lain ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Kita bakalan jadi lebih sehat dan jadi lebih percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena kita makin ganteng dan makin cantik. Kita bahas ke trik yang pertama ya. Trik yang paling pertama, yaitu adalah kita mau jalan kaki menggunakan tanjakan atau incline. Jadi jalannya itu bukan datar, tapi nanjak. Ya, mau kita nanjaknya di treadmill atau kita nanjaknya di luar, misalnya kita hiking atau kita nanjak, jalan nanjak gitu ya, kita jalan misalnya di komplek ada yang nanjak gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita jalannya nanjak, itu bakalan memaksa otot gelut kita, otot bokong kita, otot hamstring dan betis kita juga ikutan bekerja. Detak jantung kita bakalan mulai naik tuh ke zona pembakaran lemak, zona 2 yang paling maksimal tanpa ngasih impact atau beban yang tinggi ke sendi kita. Otomatis kalau kita ke zona pembakaran lemak, bukan yang terlalu tinggi heart rate-nya, tubuh kita bakal memilih lemak sebagai sumber energi sebagian besar, bukan pakai gula yang ngebikin kita lapar gula setelah kita ngelakuin misalnya lari atau jogging misalnya. Nah, cara praktisnya teman-teman bisa langsung terapin ya. Kita bisa treadmill, incline-nya kita pasang 8 gitu ya, atau 12. Kecepatannya tuh nyaman 3-4. Tapi kita masih bisa ngomong ya, nggak sampai ngos-ngosan. Atau kita misalnya keluar, kita nyari bukit ya, atau tanjakan yang panjang, tapi jangan lu nyasar misalnya lu ditangkap genderuwo ntar lu sampai malam ya. Jangan, lu balik pulang ke rumah lu niatnya pengen bakar lemak, jangan ya. Karena ingat ya, fat loss itu bukan seberapa intens, seberapa keras kita harus, atau seberapa cepat kita larinya gitu. Bukan, tapi seberapa tepat kita ngasih stimulusnya. Kalau kita cepet-cepet banget segala macam keras misalnya, heart rate-nya ketinggian, sendinya rusak semua, ya besoknya nggak bisa latihan. Yang dibakar gula bukan lemak. Oke, itu yang pertama, jalan nanjak. Ya minimal 30 menit sampai sejam lah jalan nanjaknya. Trik yang kedua, ini kita tiap hari yang ngelakuin ya. Ketika kita treadmill, kita jangan pegangan handle treadmillnya. Ini kesalahan yang paling sering banget orang lakuin ya. Biasa gue lihat di gym. Dulu pun gue juga ngelakuin ini, karena gue belum paham ya. Orang jalan nanjak nih, incline nih, tapi pegangan di treadmill. Efeknya apa? Masalahnya apa? Masalahnya beban badan kita, yang harusnya kita yang nanggung, sekarang treadmill yang nanggung. Ngefeknya kemana? Ngefeknya otot kaki kita ya sedikit terstimulasinya. Detak jantung kita juga tidak setinggi kalau misalnya kita nggak pegangan. Otomatis pembakaran kalorinya jadi sedikit secara totalnya, Pak. Oke, jadi nanti kita pada saat treadmill jangan pegangan, kita ayunnya natural aja, kita posturnya agak tegap ya. Core kita juga aktif, biar kita juga ngelatih core kita, jadi kita jalannya agak tegap, sehingga kalori pembakarannya bisa 20% sampai 30% lebih tinggi dibandingkan kita misalnya kalau pegangan. Kalau misalnya kita sampai harus pegangan, berarti intensitasnya itu terlalu tinggi, kecepatannya terlalu tinggi,
incline-nya terlalu tinggi, kita mau turunin. Dan di saat yang bersamaan kita mau track juga detak jantung kita di jam misalnya. Oke, jadi itu yang kedua triknya, jangan pegangan pada saat treadmill. Nah ini trik yang terakhir, kalau kita mau gunain jalan kaki turun lebih cepat, kita mau mengkondisikan jantung kita ini di zona pembakaran lemak. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di layar ada banyak banget zona-zona pembakaran ya. Kalau misalnya zona 1, zona 2 itu masih pakai lemak, tapi zona 2 lebih banyak pembakarannya. Nah, zona 3, zona 4 dan selanjutnya dan seterusnya itu bakalan dominan pakai gula sebagai sumber energi. Oke, jadi targetnya 60% sampai 70% atau bahkan 80% itu maksimal banget dari total maksimum detak jantung kita. Misalnya umur gua 50 tahun, 220 dikurangi 50 itu 170. Itu adalah maksimum detak jantung kita. Jangan sampai lewat. Ntar malah kita kena apa? Kena serangan jantung, Mbak. Ya. Soalnya banyak teman-teman lihat misalnya orang lari-lari. Tiba-tiba dia udah nggak sadarin diri. Karena apa? Karena misalnya kena serangan. Pembuluh darahnya tuh terlalu banyak tuh ngirimin darah ya. Detak jantungnya terlalu tinggi. Pecah tuh pembuluh darahnya. Karena apa? Karena kita maksain. Berat kita yang ngebawa galon ini, yang berat banget ini, kita paksain tuh jantungnya buat mompa. Jadi kita mau maintain di situ ya, dipertahanin di situ detak jantungnya. Oke, jadi kalau ketinggian kita gampang cedera, kita gampang capek, kita jadi lapar gula. Besoknya kita nggak konsisten karena saking capeknya. Terus pembakaran energi dari karbohidrat atau gula lebih banyak. Jadi kita setelah itu jadi lapar karbo. Jadi cara paling simpel mengetahuinya gimana kalau misalnya kita nggak punya jam tangan atau misalnya nge-track detak jantungnya. Kita jalannya masih bisa ngobrol, tapi ngos-ngosannya dikit. Nggak sampai ngos-ngosan banyak banget. Oke, jadi jangan terlalu rendah heart rate-nya, tapi jangan juga terlalu tinggi sampai stres. Kalau terlalu rendah, kalorinya sedikit. Kalau terlalu tinggi, pakai gula. Stres badannya. Jadi bukan cuma turunin berat badan ya, banyak banget manfaat jalan kaki di studi ini 2022 ini ya, dilakuin di ratusan ribu peserta. Kita bakalan GERD-nya membaik, gangguan tidur juga bakalan membaik, depresi juga bakal membaik karena jalan kaki bakalan merilis hormon kebahagiaan, emotional eating ya, makan yang kita pakai perasaan gitu bakalan berkurang karena kita sibuk jalan kaki, hormon kortisol bakalan ikutan turun, otomatis lemak perut kita juga bakalan mengecil, lemak visceral kita bakalan jadi hilang. Nah, cuman yang terakhir poinnya buat teman-teman ya, ketika ngelakuin 3 trik ini, kita harus menghindari kesalahannya supaya beneran turun. Yang pertama, kita tidak mengkondisikan tubuh kita di keadaan kalori defisit. Artinya apa? Artinya kita mau energi yang kita konsumsi itu lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang kita keluarin dengan jalan ini. Jadi jangan misalnya kita setelah jalan, kita makannya berlebihan. Nanti kita malah jadi kalori surplus, malah nyimpan lemak lagi. Yang kedua, kita mau makannya protein yang tinggi. Supaya jalan kakinya jadi semakin efektif. Karena protein itu bakalan meningkatkan metabolisme tubuh kita melalui thermogenic effect dari makanan. Nah yang ketiga kesalahannya, kita masih konsumsi karbohidrat olahan pada saat diet. Masih makan mie, masih makan roti, masih makan keripik kerupuk kentang. Jadi kita malah apa? Malah naik berat badannya, lebih cenderung kalori surplus. Cenderung nyimpan lemak, susah defisitnya. Mending kita makan protein aja yang sehat. Dan yang terakhir kesalahannya, kita masih kurang istirahat atau kurang tidur. Jadi apa? Jadi kita besokannya nggak punya energi. Buat teman-teman yang belum paham masih pemula, tidur itu yang paling penting. Kenapa? Karena tidur bakalan mendukung performa latihan kita, performa diet kita bakalan juga bagus kalau tidur kita bagus. Karena fungsi organ kita optimal semuanya. Fungsi organ yang memproduksi hormon-hormon itu optimal semua. Oke? Jadi kita mau tidurnya 7-8 jam. Kalau kurang dari 7-8 jam, karena kita kurang protein misalnya, atau misalnya kita ketinggian stresnya jadi nggak bisa tidur, kita bakalan progresnya kepotong setengah. Dari target yang gue kasih tahu ya, turun 5-10 kilo dalam waktu 1 bulan. Nah kalau misalnya teman-teman nih mau hasil yang serupa dengan klien-klien gue yang tadi, langsung gue bimbing langsung, gue mentorin langsung setiap harinya. Gue bikinin menu makanannya mau di rumah ataupun di luar, makannya apa aja nih, restoran, ojek online, cara masaknya, daging-dagingan, bumbunya, minyaknya, garamnya semua lengkap ya. Termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym itu apa aja, gimana latihannya setiap harinya. Supaya kita bisa menuju target berat badan yang kita udah targetin nih, setiap bulannya turun berapa kilo atau tiap minggunya berapa kilo. Lingkar perutnya berapa senti. Dan kita bakalan ada meeting mingguan untuk memastikan progresnya berhasil. Dan kalau misalnya teman-teman ada kendala, bisa langsung konsultasi ke gue karena kita one-on-one coaching ya, dan ini privat. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin coaching gue, yaitu Kak Nadia, atau daftar langsung di formulir pendaftaran di link di bio profil gue ataupun di link di kolom komen.